Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik adik-adik sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang harta peninggalan dan hak-hak terkait. Yang mana harta peninggalan ini adalah yang akan menjadi warisan dan akan dibagi jika ada sisanya. Nah, gitu ya. Jadi, ketika seseorang itu meninggal, itu apa saja hak-hak terkait harta peninggalannya. Jangan sampai ketika ada orang yang meninggal atau keluarga kita meninggal dan kita memang ahli warisnya, itu dengan seenaknya langsung mengambil bagiannya atau langsung berinisiatif bersama-sama untuk dibagi. Karena apa? Hak-hak terkait dengan harta peninggalan ini yang harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum warisan itu dibagi. Nah, apa saja hak-hak terkait dengan harta peninggalan dari si mayit? Mari kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, adik-adik sekalian, yang pertama kita akan membahas dulu apa itu definisi dan unsur tirkah. Nah, yang pertama, tirkah secara bahasa adalah sesuatu yang ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang. Secara istilah adalah seluruh yang ditinggalkan pewaris berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak. Nah, jadi yang namanya peninggalan itu tidak hanya harta, tapi ada juga hak-hak, gitu ya. Jadi jangan salah sangka dulu bahwasanya ketika ada seorang meninggal itu yang ditinggalkan hanya hartanya, tapi juga hak-hak, tanggungan dan segala macam yang melekat pada diri si mayit ketika dia masih hidup. Nah, maka tirkah mencakup 4 hal berikut. Satu, kebendaan. Nah, berupa benda-benda bergerak dan tetap. Nah, ini seperti rumah, kemudian mobil, kebun, gedung, dan lain sebagainya ya. Yang kedua, hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan, nah, sumber air minum, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga hak pemanfaatan, seperti memanfaatkan barang yang disewa dan dipinjam. Nah, ada juga hak yang bukan kebendaan, seperti hak syuf'ah. Hak syuf'ah ini adalah hak jual beli paksa, gitu ya. Nah, misalkan ada seseorang yang dia itu mempunyai kepemilikan dalam satu rumah. Nah, maka yang satu lagi jika ingin menjual harus menjual kepada temannya yang sama-sama memiliki, karena rumah nggak bisa dibagi gitu. Nah, gitu ya. Itu namanya hak syuf'ah. Dan hak khiyar seperti khiyar syarat. Hak khiyar ini seperti jual beli pada umumnya sebenarnya, tapi dia dengan mensyaratkan 1-3 hari untuk benar-benar jadi membeli atau tidak. Gitu ya. Jadi akad ini berlangsung selama 3 hari maksimal. Nah, misalkan jual beli mobil gitu ya, bawa dulu lah Pak mobilnya gitu. Nanti kan dia lihat, ngerasakan gimana mobilnya, apakah masih baik atau sesuai dengan ekspektasinya. Nah, itu bisa dirasakan selama 3 hari. Kalau jadi ya dijual, kalau nggak jadi ya sudah. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal. Jadi kalau ada suatu bentuk usaha, itu termasuk juga tirkah, gitu ya, atau harta peninggalan. Seperti usaha, misalkan si mayit ini yang meninggal ini dia mempunyai usaha bagi hasil dengan orang lain, gitu ya, dan lain sebagainya.
Yang keempat, diat atau denda yang dibayarkan oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan karena khilaf, karena kesalahan. Nah, diat ini adanya zaman dahulu ya. Kemudian selanjutnya, hak-hak terkait tirkah. Nah, ini kita akan membahas apa saja sih hak-hak yang ada dan itu tersemat kepada harta peninggalan si mayit. Nah, gitu ya. Oke, yang pertama, hak yang berkaitan dengan harta tirkah atau peninggalan itu sendiri. Jadi memang hak hartanya gitu yang berkaitan dengan hartanya. Apa saja? Satu, zakat. Nah, zakat maksudnya apa? Yaitu tirkah terkait dengan nisab zakat atau batas minimal wajib mengeluarkan zakat. Apabila harta tinggalan mayit berkaitan dengan kewajiban membayar zakat, maka zakat tersebut wajib dibayarkan dari harta peninggalan. Nah, jadi kalau ada orang yang meninggal, kemudian dia misalkan kaya, gitu ya, emasnya banyak, atau dia mempunyai perdagangan, atau peternakannya hewannya banyak, maka harus dihitung dulu zakatnya. Itu zakat untuk harta tersebut, zakat mal. Ya, di sini zakatnya zakat mal. Harus dihitung dulu, kemudian diambil dulu. Diambil istilahnya disendirikan untuk membayar zakat dari harta peninggalannya. Bukan langsung kemudian dibagi ahli waris, enggak. Nah, dihitung dulu. Oke. Jika sudah tidak ada, maka menjadi tanggungan atau hutangnya mayit. Maksudnya itu ketika dia seharusnya itu membayar zakat misalkan ya, kemudian hartanya itu tiba-tiba hilang atau ditipu orang, gitulah misalkan hartanya ditipu atau dicuri orang. Kalau misalkan dia itu sebenarnya seharusnya bayar kemudian dicuri, ya, sudah dia seharusnya menjadi tanggungan, hal tersebut menjadi tanggungannya si mayit. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya, gadai. Nah, maksudnya apa? Apabila mayit sebelum meninggal menggadaikan barang sebagai jaminan dari hutangnya, maka bila tidak dapat melunasinya, barang yang digadaikan dijual untuk melunasi hutangnya. Nah, jadi ketika ada barang yang digadaikan oleh si mayit ini, nah, ternyata dia tidak mampu melunasinya, maka dia harus, atau ahli warisnya ini nanti menjual hartanya, sebagian hartanya untuk melunasi hutangnya. Kemudian yang selanjutnya, biaya tinggal istrinya yang sedang iddah sebab meninggalnya suami. Jadi ini yang meninggal suami, maka si ibunya atau si istrinya ya, itu harus disediakan rumah untuk masa iddah atau masa tunggu. Nah, ini tapi biasanya ini ya banyak ya di sekitar kita itu, si ibu ini malah menguasai seluruh harta suaminya. Nah, gitu ya, menguasai seluruh harta suaminya. Jadi gimana cara mengamalkan ininya, ketentuan ini gitu ya. Ketika suami meninggal, kemudian suami ini kan punya rumah, misalnya yang punya rumah gitu ya, maka rumahnya ini yang seharusnya gitu kan, yang seharusnya itu nanti setelah hak-haknya ditunaikan semua, kemudian rumahnya ini seharusnya dibagi, ya kan, dibagi antara istri, kemudian anak-anaknya. Nah, maka si anak-anak ini ketika dibagi gitu ya, bagiannya tahu, tapi kan ibunya harus ada tempat untuk masa tunggu gitu ya, harus ada tempat untuk iddahnya. Nah, bagian dari ibunya inilah yang satu rumah ini itu dipakai untuk masa iddah. Tapi rumah kan tidak bisa dibagi-bagi gitu kan, maka harus legowo, nunggu 1 sampai 3 bulanan. Nah, untuk ibunya ini untuk menyelesaikan masa iddah, baru
haknya silahkan ambil. Bagiannya kan sudah tahu. Nah, haknya silahkan diambil untuk anak-anaknya. Kemudian selanjutnya D, bagiannya amil dalam laba bagi hasil atau kirot. Gimana contohnya ini? Nah, begini. Apabila pemilik modal bagi hasil atau kirot meninggal sebelum membagi labanya, maka bagiannya amil harus diberikan sebelum membagi warisan. Jadi si mayit ini dia mempunyai usaha dengan orang lain dan dia sebagai pemodal, gitu ya. Nah, ketika usahanya itu membuahkan hasil dan si amil ini belum diberikan bagiannya, kemudian orangnya keburu meninggal, maka si amil ini harus diberikan bagiannya, gitu ya. Dengan cara apa? Mengambil harta dari peninggalan si mayit tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, barang yang dijual kepada orang yang bangkrut. Gimana maksudnya? Yaitu apabila seseorang sebelum meninggal membeli barang dagangan, dia belum memberikan uang pembayaran dan setelah ia meninggal ternyata dia orang yang bangkrut. Nah, gitu ya. Maka bagi penjual boleh untuk merusak akad dan meminta kembali barang atau yang dijual. Ya, saya contohkan seperti khiyar syarat tadi. Misalkan ada seseorang dia mau beli mobil, kemudian mobilnya dibawa dulu, dicoba. Tidak tahunya nggak sampai 3 hari orangnya meninggal. Nah, sedangkan dia belum memberikan harga atau uangnya. Nah, kemudian ternyata orangnya bangkrut. Maksudnya orangnya itu sebenarnya nggak punya uang gitu loh. Nah, maka barang atau mobil tadi itu boleh diambil lagi oleh, dan harus, bukan boleh ya, harus diambil lagi oleh yang punya, gitu, yang jual tadi. Nah, dan dia merusak akad, dirusak akadnya itu maksudnya dibatalkan, gitu ya, karena meninggalnya tadi. Oke. Kemudian selanjutnya, 2, hak pengurusan jenazah. Nah, tadi kan hak yang satu ya, yang terkait dengan harta peninggalan, sekarang hak pengurusan jenazah. Jadi sebenarnya dalam hukum warisan itu yang didahulukan hak yang tadi, yang harta kebendaan itu, baru dengan selanjutnya itu hak pengurusan jenazah. Apa itu hak pengurusan jenazah? Yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk memandikan, mengkafani, membawa, dan memakamkan jenazah, serta biaya yang terkait dengan hal tersebut. Jadi pokoknya tetek bengek tentang pengurusan jenazah, ya, upah-upahnya dan lain sebagainya itu ada diambil biayanya dari hartanya si mayit. Nah, harta peninggalannya si mayit. Biaya perawatan disesuaikan dengan kaya atau miskinnya jenazah, tidak boros dan tidak terlalu pelit. Ya, maksudnya ya standar-standar aja lah. Nah, jangan mewah-mewah gitu. Karena ya akan dikubur gitu kan. Nah, ya, ada yang bawa sepeda motor kalau di video itu di YouTube. Ada yang bawa emas yang banyak gitu kan. Jadi bukan seperti itu. Oke. Jika pewaris tidak meninggalkan harta, maka biayanya dibebankan kepada keluarganya yang menanggung nafkah. Nah, ini ya. Jadi seperti jika anak laki-laki meninggal tidak meninggalkan harta, maka biaya pengurusan jenazah dibebankan kepada ayahnya. Jadi gini adik-adik, ini kan kaitannya dengan nafkah ya. Siapa saja yang wajib menafkahi kan gitu. Nah, jadi yang namanya menafkah itu menjadi tanggungannya laki-laki, gitu ya. Yang nafkah itu kan berarti ada yang menafkahi, ada yang dinafkahi. Yang menafkahi itu
asalnya atau aslinya itu adalah yang laki-laki. Nah, gitu ya, itu syariat menentukan seperti itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, bisa juga kadang perempuan itu menjadi yang menafkahi. Seperti apa? Misalkan dia single parent, gitu kan? Single parent, dia masih muda, single parent, dan dia punya pekerjaan, ya dia harus menafkahi anak-anaknya masih kecil. Gitu, karena ditinggal meninggal suaminya. Nah, gitu ya. Sebenarnya ini, dan istilahnya si anak kecil ini, ayahnya yang meninggal tadi nggak punya saudara laki-laki sekandung, gitu. Atau ayahnya juga sudah nggak ada. Nah, gitu ya. Jadi jika anak laki-laki meninggal yang tidak meninggalkan harta, maka biaya pengurusan jenazah dibebankan kepada ayahnya, karena ayahnya yang harus menafkahi anaknya. Kalau ayahnya nggak ada, ya kakeknya. Kalau kakeknya nggak ada, ya pamannya, gitu ya. Jika sama sekali dalam keluarga tersebut tidak memiliki kemampuan finansial terhadap proses pengurusan jenazah, dalam hal ini dibebankan kepada Baitul Mal dari kaum muslimin. Jadi fungsinya Baitul Mal kayak tadi juga untuk mengurus jenazah. Ya kalau sekarang ya mungkin dana desa gitu ya, dana urunan masyarakat lah itu. Nah, dibebankan ke situ. Dan bahkan sekarang itu kalau masalah ngurus jenazah ya sudah bagus lah ya. Semua orang itu sudah punya pos-posnya masing-masing. Nah, kalau kita urunan di kelurahan itu sudah ada pos-posnya masing-masing, yang gali lubangnya siapa, kemudian yang menyiapkan segala tetek bengeknya sudah ada semua. Bahkan kain kafan pun biasanya sudah disediakan oleh perangkat desa. Nah, jika istri wajib dinafkahi, maka bila meninggal suami wajib memberi biaya perawatan. Maksudnya ya mengkafani, memandikan, membawakan jenazahnya, memakamkan, dan lain sebagainya. Dan bila istri tidak wajib dinafkahi, maka bila meninggal suami tidak wajib memberikan biaya perawatan. Nah ini makanya kaitannya dengan nafkah gitu kan. Kalau dalam pernikahan ada istilah nusyush, gitu kan, ada istilah membangkang, yang mana istri jika membangkang suaminya itu maka gugurlah hak nafkah atas dirinya. Nah, maka ketika si istri ini nusyus, membangkang, tidak taat suami, maka si istri jika meninggal dalam keadaan membangkang itu, gitu ya, si suami tidak wajib untuk mengurus segala keperluan tentang menyiapkan atau mengurusi jenazah tersebut. Nah, jadi gitu ya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Karena kaitannya dengan nafkah. Kemudian selanjutnya, hutang yang tidak terkait dengan harta tinggalan atau dalam tanggungan mayit. Nah, ini ada juga selain masalah harta tadi, ada hutang yang lain juga. Nah, ini ternyata bahas hutang ini nggak habis-habis gitu ya. Oke, selanjutnya, hutang tersebut menjadi tanggungannya mayit. Maka sebagian harta peninggalan harus dijual untuk melunasi hutang tersebut. Berdasarkan hadis, jiwa seorang mukmin bergantung pada hutangnya sehingga ditunaikan. Maksudnya dia punya hutang sama orang lain gitu ya. Kan dia punya tanggungan, gitu, tanggungan hutang ke orang lain. Nah, harus ditunaikan, dibayar gitu. Kalau misalkan nggak ada peninggalannya karena habis, ya hendaknya si anak-anaknya ini melunasi hutang ayahnya. Wah, kalau banyak gimana Pak? Ya semampunya saja gitu. Dia juga sudah nggak ada hutang warisan tuh nggak ada ya. Nah itu nanti urusan antara dua orang itu di hari kiamat nanti. Selanjutnya, apabila tidak mencukupi, maka hutang yang terkait dengan hak Allah harus didahulukan daripada hutang kepada sesama manusia. Seperti hutang haji dan mayit sudah berkewajiban melakukan ibadah haji.
atau nazar atau kafarat didahulukan daripada hutang upah atau harga atau hutang pada orang dan lainnya. Berdasarkan hadis, hutang kepada Allah lebih utama untuk dilunasi. Jadi gini ada gambarannya. Ada seseorang meninggal, ya. Dia itu ternyata misalkan punya nazar, gitu kan. Atau dia keadaannya itu sebenarnya sudah wajib haji dia, gitu. Tapi dia nggak haji-haji, gitu loh. Maksudnya dari biaya, kesehatan, kemudian kemampuan yang lain, ya, yang dia itu sebenarnya sudah wajib haji. Nah, atau nazar, misalkan nazar dia nanti kalau begini, saya akan memberikan atau mewakafkan rumah saya atau usaha saya atau tanah saya gitu. Nah, ketika dia sudah terlaksana apa yang dia inginkan, apa yang dia maksudkan, dia tidak segera melaksanakan nazar itu, dan itu sudah diketahui orang lain. Maka si ahli warisnya itu hendaknya ditunaikan, gitu ya. Haknya Allah ini ditunaikan terkait apa tadi? Haji, nazar, gitu kan. Kafarat itu denda, gitu ya. Denda karena dia melakukan kesalahan, denda secara agama. Nah, ternyata si mayit ini ketika harus dilaksanakan hak Allah ini, ya, hak Allah tadi, nazar haji tadi, itu bisa menghabiskan atau istilahnya nggak mencukupi untuk melunasi hutangnya ke orang lain. Nah, misalkan dia punya pekerja, kemudian gajinya belum dibayarkan, mana yang didahulukan ini? Kalau misalkan untuk haji atau untuk bayar nazarnya, maka hartanya nanti nggak cukup untuk gaji karyawan. Berarti kalau nggak cukup untuk gaji karyawan, ahli waris sudah nggak dapat apa-apa gitu loh ya. Nggak dapat apa-apa lagi, sudah habis kan. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i mendahulukan hak Allahnya gitu ya, daripada hak sesama manusia. Tapi kalau mazhab lain seperti mazhab Maliki itu mendahulukan upah-upahnya, itu misalkan gaji-gaji yang belum dibayar kepada karyawannya, hutang kepada orang-orang atau temannya itu ditunaikan dulu, baru hak Allahnya ini ditunaikan. Nah, ini pilihan ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu yang ditunaikan harus hak Allahnya dulu. Cuman kalau kita melihat keadaan di Indonesia itu mending yang didahulukan yang ini ya, yang hak manusianya dulu ya, hutangnya dilunasi. Kalau enggak ya nanti jadi omongan, kemudian terus dijelek-jelekan gitu loh. Si orang yang meninggal ini nanti akan jelek terus kesannya, di mata orang yang dihutangi atau karyawan yang belum digaji. Sedangkan hak Allah nanti si anak-anak ini silahkan urunan lah gitu. Walaupun dia sebenarnya nggak dapat warisan karena habis uang orang tuanya tadi atau hartanya orang tuanya tadi. Oke, selanjutnya yang keempat, wasiat dengan sepertiga harta. Nah, setelah dibagi tadi, dikurangi ini itu, kemudian baru dilaksanakan wasiat sepertiga harta. Jadi wasiat ini itu urutannya ketiga ya. Jadi wasiat ini urutannya ketiga. Bukan orangnya meninggal kemudian langsung wasiatnya disendirikan, enggak. Jadi dikurangi hak-haknya tadi. Kalau ada sisa, berarti kalau dia punya wasiat itu sepertiganya. Nah, ditunaikan yang sepertiganya, yaitu sepertiga harta peninggalan setelah dikurangi untuk melunasi hutangnya dan biaya perawatan jenazah. Bukan sepertiga dari seluruh peninggalan. Wasiat itu pada orang lain, bukan pada ahli waris. Jadi wasiat itu pada orang lain. Kalau dia memang ahli waris, nggak dapat wasiat itu, nggak bisa. La wasiata li warisin, kata Nabi Muhammad SAW. Nggak ada wasiat untuk ahli waris karena dia sebenarnya sudah mendapat bagian. Nah, cuman ya kadang, gimana Pak tadi kalau habis semua terus wasiatnya nggak terlaksana? Ya nggak terlaksana sudah, uang habis semua. Habis buat bayar hutangnya, habis
untuk perawatan jenazahnya, untuk bayari gaji-gaji karyawannya, habis semua dijual habis, ya sudah. Yang wasiat, yang sepertiga wasiat sebenarnya dia sudah mewasiatkan ini gitu kan. Nah, nggak dapat gitu, nggak bisa karena sudah habis. Selanjutnya warisan. Nah, baru kalau sudah selesai itu semua, yang terakhir adalah pembagian warisan untuk para ahli waris, dan yang akan kita bahas setelah pertemuan kali ini. Nah, pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Nah, adik-adik sekalian, ini dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ingat ya, apa yang saya sampaikan ini adalah urutannya. Nah, urutannya yang harus kita jalankan ketika seseorang itu meninggal atau salah satu keluarga kita meninggal dan kita ahli warisnya. Maka jangan kemaruk atau jangan tamak untuk berebut harta warisan, sedangkan hak-hak dari sang orang tua atau yang meninggal ini belum tertunaikan, karena akan menyakiti dirinya gitu ya. Jadi yang meninggal ini bisa sakit karena apa? Karena umpatan orang lain, karena celaan orang lain gitu ya. Karena apa? Dia sebenarnya punya tanggungan, tapi karena dia meninggal, ahli warisnya malah langsung bagi atau bahkan mungkin berebut sampai bertengkar di pengadilan hanya karena berebut harta warisan. Sedangkan hak-hak orang lain yang terkait dengan harta itu tidak tertunaikan atau belum tertunaikan. Maka semuanya harus legowo, semuanya harus menerima. Nah, gitu ya, semuanya harus sadar diri bahwasanya harta warisan itu memang dilegakan syariat, akan tetapi hak-haknya harus ditunaikan terlebih dahulu. Sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang silahkan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.